Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Laila Sari, CGP Angkatan 8 dari Kota Padang Sidempuan. Kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi di modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Untuk menjadi seorang guru yang baik dan bijaksana, maka guru harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Konsep yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin berarti kesadaran diri yang dimiliki seseorang untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Disiplin seharusnya tidak hanya dikaitkan dengan peraturan yang memaksa, namun lahir dari motivasi dalam diri untuk berperilaku tanpa didasari rasa takut atau mengharapkan imbalan. Peran saya dalam hal ini adalah mewujudkan murid-murid yang memiliki motivasi intrinsik sehingga bisa bertanggung jawab untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau takut. Yang kedua, ingin mendapatkan pujian. Dan yang ketiga, melakukan sesuatu atas kesadaran dirinya untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang hidup dengan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Dari ketiga motivasi yang mendasari perilaku manusia, motivasi 1 dan 2 merupakan motivasi ekstrinsik yang dipengaruhi oleh faktor luar. Perilaku baik yang dikerjakan tidak berlangsung lama dan akan tergantung dengan orang lain. Motivasi 3 merupakan motivasi intrinsik yang lahir dari kesadaran. Peran yang harus dilakukan seorang guru adalah memberi pemahaman kepada siswa untuk memiliki motivasi intrinsik dengan sebisa mungkin menghindari pemberian hukuman yang berlebihan dan memberi penghargaan yang sewajarnya. Konsep yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, di mana guru memberi hukuman tanpa mengerti alasan siswa berbuat seperti itu dan hasilnya siswa merasa sedih, malu, takut, dan dendam. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru berkata dengan nada membelas dengan memposisikan siswa telah berbuat guru akan disalahkan akibat tindakannya. Siswa merasa bersalah dan hasilnya juga membuat ia menjadi orang yang gagal. Yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun efek negatifnya adalah bila suatu saat guru tidak membantu maka akan mengecewakan siswa. Yang keempat adalah pemantau, di mana posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Hasilnya siswa dan guru kurang memiliki ikatan psikologis. Yang kelima adalah manajer. Guru berbuat sesuai bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Guru mendukung murid menemukan resolusi permasalahannya dan hasilnya siswa merasa senang dan bertekad untuk berubah. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi manajer adalah posisi yang direkomendasikan. Dalam hal ini, saya akan mengambil peran sebagai manajer ketika menghadapi permasalahan siswa dengan menjadi mitra bagi siswa dan membantunya merubah identitas gagal menjadi pribadi yang sukses. Konsep selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau kelas, di mana keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, baik tersirat maupun tersurat. Saya akan melakukan peran di dalam kelas dengan membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa untuk disepakati bersama dengan kalimat yang singkat, jelas, dan mudah diingat. Konsep yang selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Peran saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah akan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dengan berharap siswa akan merasa nyaman, percaya diri, sehingga muncul rasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.1, yaitu ketika budaya positif telah dijalankan sekolah, maka tujuan pendidikan seperti filosofis pemikiran KHD akan tercapai, yaitu terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid serta menuntun anak dengan mempertimbangkan kodrat dan tumbuh kembangnya. Dengan modul 1.2, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, seorang guru harus menanamkan nilai guru penggerak dalam dirinya, yaitu berpihak pada murid agar dalam penyelesaian masalah siswa diberi pilihan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, berkolaborasi dengan siswa membuat keyakinan kelas, reflektif ketika menangani kasus siswa, inovatif dalam membantu siswa mencari solusi. Selain itu, peran guru penggerak untuk mewujudkan kepemimpinan siswa bisa diwujudkan dengan penerapan segitiga restitusi. Keterkaitan dengan modul 1.3, salah satu perubahan yang diinginkan dalam visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di sekolah yang ditunjukkan dengan karakter para siswa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, refleksi materi budaya positif. Pertanyaan yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti pada modul budaya positif? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul ini mulai dari disiplin diri sampai dengan penerapan segitiga restitusi. Konsep ini sangat penting untuk dimiliki oleh guru karena konsep tersebut relevan dengan kebutuhan siswa di zaman sekarang yang lebih terbuka, dinamis, dan kritis. Guru seharusnya melibatkan siswa dalam seluruh proses penyelesaian masalah siswa. Pertanyaan yang kedua, adakah hal menarik dan di luar dugaan Anda? Hal menarik di luar dugaan saya adalah tentang pemberian penghargaan yang harus diminimalisir. Sejauh ini yang saya pahami, pemberian penghargaan bisa memotivasi seseorang untuk berprestasi atau berbuat baik. Namun ternyata di modul ini saya pelajari bahwa terkadang penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, seperti merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, disiplin yang saya pahami sebelumnya adalah konsistensi dalam mematuhi peraturan, namun di modul saya mendapati pengetahuan bahwa disiplin positif sejatinya adalah memerdekakan bagi seseorang untuk memerintahkan dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa harus kenakan sanksi. Yang kedua, selama ini dalam menangani masalah siswa, saya lebih sering mengambil posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau yang ternyata tidak begitu berefek pada perubahan siswa. Yang ketiga, sebelumnya saya hanya fokus pada peraturan atau tatib yang terkesan tidak menyenangkan. Di modul ini saya mempelajari tentang keyakinan kelas yang ternyata lebih menarik bagi siswa dan berpotensi untuk lebih dipatuhi. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Yang pertama, saya menangani kasus siswa yang sering terlambat ketika jam pelajaran dengan pendekatan segitiga restitusi. Hasilnya, si siswa mulai berubah datang tepat waktu ke sekolah. Yang kedua, saya juga menangani masalah 2 orang siswa yang bermasalah karena keisengan salah satu kaumnya. Dengan pendekatan restitusi, akhirnya mereka sudah berbaikan dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa senang karena telah mengubah posisi yang saya lakukan dari seorang penghukum menjadi seorang manajer dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam menuntun anak-anak agar budaya positif dapat terwujud. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa yang sudah baik atau adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah siswa merasa nyaman dengan pendekatan yang dilakukan dan mulai muncul motivasi intrinsiknya. Hubungan guru dan siswa juga lebih dekat sehingga proses pembelajaran siswa lebih percaya diri untuk mengekspresikan kemampuan. Hal yang perlu diperbaiki adalah ketika dalam validasi tindakan yang salah, guru harus bijak mengatakan kepada siswa yang mana kesalahan yang bisa dianggap sebagai kelalaian dan mana yang memang betul kesalahan yang harus diantisipasi, misalnya dengan tidak melakukan kekerasan seperti kekerasan yang sampai melukai atau meninggalkan bekas. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaannya? Yang pertama, sebelum saya mempelajari model ini, saya lebih sering mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum atau pemantau, sebab menurut saya peraturan tata tertib harus dijunjung tinggi sehingga setiap orang, baik siswa maupun guru, harus mematuhinya. Perasaan yang saya alami saat itu sebenarnya kurang nyaman karena tanpa sadar kita menjadi sosok yang ditakuti dan dihindari walau sebenarnya itu untuk kebaikan siswa. Setelah saya mempelajari modul ini, saya sudah mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer dan ternyata hasilnya lebih bagus. Muncul motivasi dalam diri siswa untuk berubah karena merasa dipercaya diberi tanggung jawab untuk menjadi lebih baik. Perasaan saya saat ini menjadi bahagia karena nyaman berinteraksi dengan siswa tanpa amarah dan tidak ada beban dibanding jika memberi hukuman ada beban rasa bersalah kepada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menjalani segitiga restitusi sebelumnya ketika menghadapi permasalahan siswa, tapi yang saya lakukan adalah menanyakan keyakinan. Saya biasa mengaitkan tindakan murid yang salah dengan nilai-nilai moral yang diketahui bersama. Hanya saja saya jarang melakukan tahap validasi tindakan salah karena saat itu saya takut itu akan menjadi pembenaran terhadap kesalahan yang ia lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah, baik di lingkungan kelas ataupun sekolah? Menurut saya, selain konsep-konsep yang dipelajari, konsep yang perlu dipelajari untuk menciptakan budaya positif baik di lingkungan sekolah adalah konsep komunikasi efektif untuk menstimulus kreativitas anak dalam memberi solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi.
Demikianlah pemaparan terkait koneksi antar materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.